Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ia menolong seorang pengemis di jalanan, tapi disangka setelah membersihkan wajahnya, ternyata fakta ini membuatnya menangis histeris. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di luar negeri. Adapun nama tokoh dalam cerita ini adalah Yao Haiqing, seorang wanita lajang dan pelukis berusia 32 tahun. Telah lebih dari 20 tahun menetap di luar negeri dan belum menikah sampai sekarang. 23 tahun yang lalu, Yao Haiqing ikut orang tuanya bermigrasi dari Shanghai ke Los Angeles, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, orang tuanya bercerai. Yao Haiqing lalu ikut ibunya pindah ke San Francisco. Dan setelah ibunya menikah lagi, kondisi ekonomi keluarganya yang baru relatif lebih baik. Yao Haiqing pun tumbuh bahagia bersama keluarga baru. Belakangan, Yao Haiqing lulus dari Art Center College of Design dan menjadi seorang pelukis fashion. Setelah ayah kandungnya bercerai, hidupnya menjadi tidak menentu dan sulit. Meskipun sang ayah awalnya pernah menemui beberapa kali, tapi sejak Yao Haiqing menempuh pendidikan di SMA, ayah kandungnya tidak pernah muncul lagi, dan sejak itu juga tidak terdengar lagi kabar mengenai ayah kandungnya. Setelah Yao Haiqing tumbuh dewasa, perlahan-lahan namanya pun mulai dikenal di negeri barat berkat gambar fashion yang dikuasainya. Dalam 1 tahun ini, setengah tahun ia bekerja dan setahunnya digunakan untuk rekreasi. Hari yang dinikmatinya pun benar-benar terasa bebas, santai, dan nyaman. Musim panas tahun lalu, Yao Haiqing kembali ke tempat yang pernah ditinggalinya semasa kecil di Los Angeles. Ia tinggal di ruang berpandangan laut, berjalan santai di pantai, ingin mengejar beberapa kenangan masa kecilnya. Samar-samar masih terbayang dalam benaknya semasa kecil dulu, ketika ia ikut ayah ibunya ke Amerika Serikat. Pertama yang dilihatnya adalah kota terbesar di bagian barat Amerika Serikat, Los Angeles, dan dalam sekejap mata, tak terasa 20 tahun pun telah berlalu. Masa lalu yang penuh kenangan, sehingga timbul gejolak rindu. Hampir 10 tahun sudah ia tak pernah bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Entah bagaimana keadaannya sekarang, apakah baik-baik saja. Tujuan kedatangannya ke kota ini memang sengaja ingin mencari ayah kandungnya. Ia ingin bercerita banyak pada ayahnya. Suatu hari, ketika Yao Haiqing sedang berjalan santai di garis sempadan pantai, ia melihat ada sesosok orang tua memungut sesuatu di pinggir jalan. Sosoknya tidak tinggi, rambutnya kusut, dan mukanya kotor. Jalannya juga bergetar. Tiba-tiba, pengemis tua itu jatuh ke atas tanah. Yao Haiqing bergegas menghampirinya, memegang dan membantu orang tua itu sendiri. Wajah orang tua itu tampak kotor, tidak bisa melihat dengan jelas raut wajahnya. Yao Haiqing memberikan susu dan roti yang dibawanya kepada orang tua yang tampak lesu itu. Orang tua bergoyang ke sana kemari, tidak melihat sesuatu yang ada di tangannya. Setelah diamati sejenak, Yao Haiqing baru sadar orang tua itu mengalami gangguan mental. Pengemis tua itu adalah orang Tiongkok, tetapi keadaannya sangat memprihatinkan.
Yeo Hiking kemudian membantunya, membawanya ke wastafel, dan membantu membersihkan kotoran di wajahnya. Tak lama kemudian, ia pun melihat seraut wajah yang sudah sekian lama tak pernah dilihatnya. Seraut wajah yang pernah memberinya keceriaan semasa kanak-kanak. Senyum yang kerap dilihatnya dalam berbagai kenangan manis yang pernah dilaluinya semasa kecil dulu. Pemulung itu adalah ayah kandungnya sendiri. Yeo Hiking memandangi ayahnya yang merana. Sekujur badan Yeo Hiking bergemetar. Tak berhenti percaya dengan pandangan matanya. Sepasang tangannya menutupi wajahnya, dan akhirnya ia pun menangis pilu. Yeo Hiking terbayang dengan suasana kanak-kanaknya saat dibawa ayahnya ke kebun binatang. Ia teringat pandangan bersepeda bersama ayahnya semasa kecil saat jalan-jalan di pasar dan beli lollipop, serta jalan-jalan yang licin karena hujan. Sang ayah memeluknya, melindunginya dari terpaan angin dan hujan. Semua itu seolah-olah baru terjadi kemarin. Sosok ayah seperti pohon besar yang pernah melindunginya dulu, tak disangka sekarang tampak begitu lusuh dan menemui nasib seperti ini. Yeo Hiking pun menangis sedih dan haru. Sedih karena melihat nasib ayahnya, dan haru karena menemukan kembali ayah kandungnya yang sangat dirindukannya. Ayah, ini aku Yeo Hiking. Apa ayah masih ingat? Yang pernah memanja pada ayah, Hiking yang pernah ayah bawa ke kebun binatang, bahkan ayah yang memberi nama Hiking. Ayah bilang Hiking harus jernih dan biru seperti laut, harus berhasil setelah kelak dewasa. Sekarang Hiking sudah dewasa dan berhasil meraih impian seperti ayah yang harapkan, tapi ayah sekarang sudah senja. Ayah, mari kita pulang, biar Hiking yang merawat ayah, dan mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi, katanya. Sang ayah hanya tertawa sendiri, terkekeh-kekeh tanpa melihat Hiking. Hati Yeo Hiking sedih, bak disayat sembilu melihat ayahnya. Tak lama kemudian, ia segera memanggil taksi, membawa ayahnya ke ruang berpandangan laut. Ia menyuruh seseorang untuk memandikan dan memotong rambut ayahnya. Sementara Hiking bergegas ke mall membelikan pakaian baru untuk ayahnya. Ia menemani ayahnya tinggal beberapa hari di ruang berpandangan laut. Setelah itu, ia menghubungi dokter terbaik di seluruh Los Angeles untuk melihat kondisi penyakit ayahnya, dan hasil didiagnosis dokter mengatakan ayahnya menderita schizoaffective disorder, salah satu penyakit gangguan jiwa, baru bisa diringankan secara bertahap dengan obat-obatan. Selain itu juga harus ditemani dan dirawat anggota keluarga dengan telaten, misalnya menemaninya bicara setiap hari, jalan-jalan santai, memberikan kehangatan keluarga, pasti akan lebih berefek pada kesembuhannya. Demi secepat mungkin penyembuhan sakit ayahnya, Yeo Hiking memutuskan tidak akan kemana-mana dalam beberapa tahun, dan ia akan menetap di Los Angeles menyembuhkan ayahnya, seperti ketika sang ayah membawanya semasa kecilnya dulu. Ia akan membawa ayahnya jalan-jalan, melihat lautan biru, berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya, dan membawanya ke tempat yang ingin dikunjunginya, mewujudkan harapannya yang belum pernah diwujudkan dalam hidupnya. Setelah fajar, Yeo Hiking memapah ayahnya duduk di atas kursi roda, membawanya jalan-jalan ke pesisir pantai. Saat itu, mentari merah berlahan-lahan muncul dari ufuk timur, menyinari permukaan laut, diiringi dengan seberkas cahaya keemasan. Ayah Hiking memandangi laut.
Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya menunjuk ke laut sambil mengatakan, "Laut-laut, cahaya-cahaya, cahaya Shanghai, cahaya Shanghai." Diiringi oleh terpaan angin laut, Yao Haiqing memandang permukaan laut yang bergelombang dan berkilauan. Kemudian berkata kepada ayahnya sambil menundukkan kepalanya, "Ayah, itu bukan cahaya Shanghai, itu adalah cahaya matahari." Tapi laut yang jauh di sana itu adalah negeri Tiongkok, kampung halaman ayah. Kalau ayah mau pulang, Haiqing akan membawa ayah pulang. Ayah sepertinya paham dengan maksud Yao Haiqing putrinya. Kemudian mengangkat dan mengayun-ayun tangannya sambil berkata dengan seraut senyum di wajahnya, "Kampung halaman." Ayahnya pasti sangat merindukan kampung halamannya, dan tak tahan tangis Yao Haiqing pun pecah ketika begitu mengingat Tiongkok, negeri leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.